Indonesia itu kan sebenarnya kalau dimobilisasi rakyatnya cerdas-cerdas. Oh, apa buktinya Indonesia cerdas? Bos, Borobudur itu pakai apa, Bos? Betul ya. Borobudur, Bos, nggak pakai akuntan, nggak pakai arsitek, jadi Borobudur. Iya. Indonesia cerdas-cerdas. Ngapain kita gali-gali? Rusak alam, habis hutan. Nyamar-nyamar Iya. ya. Sama-sama ya kan. Iya, katanya rakyat, belusukan, beso, jujur. Itu banyak. Tahu nggak berapa rupiah APBN Indonesia? Waktu itu pada saat mungkin merdeka? nol mungkin ya. Mungkin kita nggak punya duit kali. Sekarang berapa? Sekali. 4.000 triliun ya? 4.000 triliun. Dulu berapa? Dulu Belum ada kan? belum ada Om. Siapa yang ngasih APBN kita pertama? Yaitu Hamengkubuwono IX. Oh. 6 juta gulden. Dia, Kalau dikurskan sekarang mungkin kira-kira lebih tuh dia, banyak lupa, lah coba pokoknya. tanya 6 juta gulden nih. untuk bulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Feslow dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di episode terbaru dari Feslow barengan host yang fenomenal, Egy Sujana. Ini kalau kayak gini kan kayak Egy Sujana. Iya, bener. Tapi saya bukan Egy Sujana, saya Egy Durjana. Egy Durjana. Ya maklum lah kalau mesti kayak gini kelakuannya ya. Tapi bukan itu. Nama saya Tata Gibrik dan alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan oleh Om Hamzah Fansuri untuk ngobrol-ngobrol di acara Feslow. Baik. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam, Bang Tata. Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa hadir di tempat Om nih. Wah, saya juga Luar biasa. bosnya seorang Tata Gibrik. Ya kan saya baru nih, newcomer. Wush, wow. Jadi belum tahu nih Faslow itu apa sebenarnya Om? Faslow. Faslow. Heeh. Faslow. Faslow apa ya? Kan aneh yang nanya ente. Oh iya, benar-benar. Faslow apa nih? Faslow, kalau yang saya tahu dari tadi sih Faslow tuh fast artinya cepat, low artinya galau. Jadi, cepat galau atau galau cepat berlalu. Jadi jangan banyak galau gitu ya, jangan Jangan galau. kelamaan galau lah. Bener. Gitu. Faslow. Fast galau ya. Fast galau, galaunya sudah cepat berlalu. Jadi Mudah-mudahan dengan nonton Faslow, teman-teman yang tadinya galau jadi nggak galau lagi. yes. Tapi benar itu artinya Faslow. Kayaknya sih bohong. Iya iya, baru berteman sebentar dengan stand up komedian udah bisa lucu nih Om Hamzah nih ya. Om Hamzah Fansuri luar biasa. Ini saya sempat ngulik-ngulik Iya. profil Om Hamzah Fansuri. Ngulik apa ngulek? Ngulik dong. Ngulik. Kita kan mencari tahu, Oh, ya gitu. kan? Waduh. Nama Hamzah Fansuri itu saya tahu tuh zaman-zaman Balai Pustaka punya sastrawan pujangga. Woi. Yang Berat. menciptakan gurindam, Wow, syair, gitu ya. iya seloka, Iya, ngerti Om? Habis saya pantun palang pintu. Apa itu? Itu nama Hamzah Fansuri emang dikasih sama orang tua mungkin Iya. niatnya itu kali ya, jadi Apa orang yang aneh? pandai berkata-kata. Apa ini ambil akte kelahiran dulu? Jangan lama. Lama. Iya, Itu emang namanya iya bener ya. Bin Haji Masudi. Bin Haji Masudi, Iya. Hamzah Fansuri, SH, Sarjana Hukum. Hah? Luar biasa. Tapi memang nggak cuma soal hukum doang nih Om kayaknya. Gara-gara nama Hamzah Fansuri kan ini seorang sejarawan, seorang penyair, pasti tahu tentang situasi yang terjadi di masa lalu. Ini kalau Wih. teman-teman nih sobat Faslow di mana berada, kemarin kita sempat heboh nih. Ada pemimpin-pemimpin bangsa kita nih yang asik-asikan ulang tahun di Paris di sebuah hotel. Pokoknya ada, pokoknya ada. Iya. Nggak perlu gue sebut, pokoknya ada. Nggak apa-apa Padahal kali. Kalau kita belajar sejarah Om ya, Iya. itu kan zaman-zaman dulu tuh para pemimpin bangsa kita tuh nggak ada yang punya gaya hidup seperti itu. Kalau kata siapa ya kalau nggak salah, Nehru atau Mandela ya, Wih. pemimpin itu adalah menderita. Wah, pemimpin adalah penderita. Pemimpin adalah menderita. Masa sih? Iya, jadi pemimpin zaman dulu tuh menderita semua. Tuh. Benar nggak Om? Kayak gitu dulu. Iya, iya. Memang ada beberapa tokoh yang saya pernah baca di buku itu. Founding father kita itu dia lebih cinta kepada negara ya. Jadi nasionalisme romantis. Jadi dia nggak peduli perutnya lapar, rumahnya bocor, anaknya mau beli popok, dia Iya. mikirin negara aja. Benar, Nggak ada benar, begitu. Yang didengar gitu. Sampai saya pernah dengar cerita juga Bung Hatta tuh, ini sampai saya mau mendikan air mata nih Om. Mau beli sepatu aja, dia nggak bisa Om. Sampai disimpan itu gambar clipping koran itu Oh iya, di dalam dompetnya.
Sepatu tuh. Padahal kalau waktu itu dia jadi wakil presiden, bisa dong telepon Sama, bos Pak. pabrik sepatu, kirimin lah gua kan gitu. Sama aneh clipping Mercy. Hah? Kita beli Oh, sekarang. Mercy. Jangan bandingin Mercy. Itu mah nggak akan kebeli juga kalau saya tempel-tempel. Sepatu gitu ya. pantofel. Sampai Pantofel. segitunya lah pemimpin masa kita Insya ya. Allah, ya itulah namanya nasionalisme romantis. Dia hanya mikir bagaimana negara ini berdiri, berjalan, dan mensejahterakan rakyat. Karena pemimpin zaman dulu berpikirnya hanya untuk kemaslahatan rakyatnya, Betul, bukan untuk pribadinya. seperti itu. Iya. Memang kita baru merdeka tahun 1945 kan. Soekarno Hatta pada waktu itu mendeklarasikan proklamasi ya kan. Proklamasi itu tahun 45 itu ke besok harinya tanggal 18 Agustus musyawarah rapat PPKI Ya. mendaulat Soekarno Hatta sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno Hatta ya. Betul. Nah, disitulah mulai orde ya. Orde, Sebuah ketertiban ya. Orde itu artinya ketertiban. Iya, Orde. sebuah ketertiban, sebuah hukum, peraturan begitu ya. Pemerintahan ya. Dan sekarang kita menyebutnya orde lama. Pada waktu itu mana ada orde lama, istilah orde lama. Betul. Waktu itu sebutnya Iya. belum orde lama ya. Iya, karena kan orang yang berada di dalam orde itu mana Belum kebayang akan ada orde berikutnya. Iya. Dipikir bakal Betul. terus-terusan itu Presiden Nah, Soekarno. betul. Nah, sekarang kita lagi mau bicarakan tentang orde-orde di Indonesia. Betul. Jadi pertama kali istilah orde itu dimunculkan di saat Presiden Soekarno berkuasa. Ya, sebenarnya ini ya, istilah ilmiah. Istilah ilmiah. Jadi sebenarnya ini untuk membedakan ini antara pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto, terus sampai presiden-presiden ya. Iya, Karena setiap iya. presiden itu kan menciptakan orde, rezim ya begitu ya. betul. Sampai orde sama rezim itu sama lah. Saya kan anak muda nih, saya udah mengalami, kalau orde lama sih belum ya, orde baru saya ngalamin, orde reformasi saya ngalamin Om. Nah setelah orde reformasi ini orde apa lagi Om? Karena Itu dia. setahu saya katanya kan kita ini mengalami masa dari orde lama, orde baru, orde reformasi. Nah sampai sini orde apa saya nggak tahu nih Om. Kalau Om punya opini apa tentang orde-orde ini? Kalau aneh bilang mah orde reformasi udah lewat. Sekarang nih orde nyaru kali. Reformasinya banyak- kan belum selesai juga ya. Iya. Harusnya ada timeline loh. Selesai kapan Iya. tuh reformasi? Setelah itu kita sejahtera ya kan? Iya. Jadi orde baru, orde reformasi, sekarang orde nyaru. Banyak orang nyaru. Nyaru. Iya, kemarin Itu orde ikut nyaru. kan ijazah, neliti ijazah katanya asli. Totonya katanya palsu, totonya dibilang asli. Berarti nyaru. Nyaru dia. Nyamar-nyamar Iya. ya. Sama-samar ya kan? Iya, katanya rakyat, belusukan, Heeh. deso, jujur. Itu banyak. Katanya kita harus menggunakan tenaga mobil motor listrik, tapi belinya dari India. Mobil beda gitu. Jadi banyak aneh emang nyaru gitu. Jadi banyak Nyaru-nyaru ya? di depan ngomong apa, totonya jadi apa gitu kan. Heeh. Waktu kampanye mana ada IKN ngomong-ngomong IKN, Iya. mana ada yang ngomong-ngomong WUS. Totonya Betul. ada IKN, ada WUS ya, apa yang nggak nyaru itu? Iya berarti Om nih mau menyebut satu istilah di sini adalah orde nyaru. Nah itu kan buatan kita aja. Oh iya. Jangan dianggap Lah siapa ya. tahu teman-teman sobat Feslo setuju. Jadi gini, kita ada orde bahas nyaru. secara rentetan sejarah orde-orde di Indonesia. Oke. Ini lebih serius lagi nih. Benar. Nggak lebih serius. Kalau nggak pulang. Harus dong. Kan saya sebagai anak muda milenial pengen tahu sejarah masa lalu supaya kita belajar dari sejarah. Oke deh. Oke deh. Kayak Oke. ente masa lalu. Masalah saya banyak emang. Oh, iya, masalah ente banyak. Iya. Oke, gini Bang Tata. Jadi sebenarnya aneh nih lagi bikin buku. Oke. Nah ini. Nah di sini aneh nemuin beberapa fakta-fakta menarik ya. Aneh kan bukan advokat doang yang Oke, yang begini-begini ya. Aneh advokat yang gelimang apa namanya? Kalau ini kan gelimang apa nih? Cincin batu nih. Kalau kita mah advokat yang apa ya? Yang senang baca aja. Senang baca. Ya. Kalau aneh gelimang invoice macet. Oke, jadi gini. Ya. Orde Lama ya, Orde Lama itu identik dengan Soekarno. Orde Lama ini sebenarnya lahir dari sebuah heroik ya, patriotisme, nasionalisme yang sangat tinggi.
Indonesia pada waktu sebelum kemerdekaan kan tahu ya kita banyak kerajaan ya, banyak kerajaan. Orang nggak mungkin lah jadi raja, ya. Wong cilik jadi raja bisa nggak? Nggak bisa. Pasti ya ke anaknya atau ke adiknya, ya di Dinasti, situ aja. dinasti, Nah, jadi semenjak ada Perang Dunia Kedua, timbullah banyak negara-negara memerdekakan diri dari kolonialisme, dari penjajahan, ya, termasuk Indonesia. Gelombang itu sampai ke Indonesia, sampai juga ke telinga raja-raja, ya, dan mereka pasti, wah ini nggak lama lagi Indonesia pasti jadi republik ini gitu. Ada salah satu raja yang sangat disegani dan dihormati di Jawa, itu Hamengkubuwono IX. Hamengkubuwono IX, Raja Jawa. Ya, jadi Hamengkubuwono IX ini adalah seorang raja intelek. Dan dialah yang menyokong kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, tahu nggak berapa rupiah APBN Indonesia Waktu itu pada saat mungkin merdeka? nol mungkin ya. Mungkin kita nggak punya duit kali. Kas Sekarang minus berapa? Kali. 4.000 triliun ya? 4.000 triliun. Dulu berapa? Dulu Belum ada kan? belum ada Om. Siapa yang ngasih APBN kita pertama? Yaitu Hamengkubuwono IX. Oh. 6 juta gulden. Dia, Kalau dikurskan sekarang mungkin kira-kira lebih tuh dia, banyak lah coba pokoknya. tanya 6 juta gulden nih. Untuk gulden. 6 juta gulden zaman 45. Iya. Itu untuk PNS ya, untuk gaji-gaji birokrasi. ya, menyiarkan kemerdekaan Indonesia, untuk perjuangan dan segala macam. Itu adalah jasa Hamengkubuwono IX. Maka kita tidak boleh melupakan sejarah, ya. Betul. Dan jangan macam-macam. Jogja memang tetap daerah istimewa. Betul, Iya, ya, di situ historiknya. Nah, kemudian Soekarno dipilih bukan oleh rakyat. Soekarno dipilih oleh satu komite PPKI. PPKI. Soekarno-Hatta kemudian mempersiapkan Undang-Undang Dasar 45. Nah, namanya bernegara kan harus punya Undang-Undang Dasar, toh. Iya, betul. Dan falsafahnya apa kita ini kan? Iya. Bedain loh, falsafah sama ideologi. Betul. Di negara-negara besar, ya seperti Uni Soviet, ideologinya apa? Komunis. Marxis. Marxis, ya. Kalau di Cina juga komunis, Vietnam komunis. Di Indonesia apakah komunis? Nyata enggak. Enggak, bukan. Disitulah founding father kita menyelami ya karakter bangsa, ya. Dia menemukan falsafah yang akhirnya ketemu lima sila itu, Pancasila. Betul. Oleh Soekarno waktu itu. Bukan oleh Soekarno, oleh komite. Tim. Ada Supomo kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ada 9 orang. Betul. Dia berdebat itu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, ya, kerakyatan dipimpin dalam hikmah kebijaksanaan dan kemusyawaratan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebenarnya pemikiran para founding father kita yang sebenarnya tarafnya udah filsuf loh mereka. Gitu. Jadi disitulah akhirnya ditetapkan sebagai preambul, sebagai mukadimah konstitusi kita. Ya, itu sebenarnya Indonesia itu negara yang adiluhur loh. Pinter-pinter, ya itu rohaninya juga sangat dulu juga kuat. banyak pondok-pondok kita kan lulusan dari Belanda ya, sumber ilmu betul. Dan pengetahuan. mereka juga Leiden University segala agamis macam. semua, ya. Betul. Agus Salim, semuanya adalah tokoh-tokoh Islam yang agamis. Nah, balik lagi Soekarno kemudian tahun 55 mempersiapkan pemilu. Pemilu pertama di Bumi Nusantara. Ya, kalau dibilang kan Bumi Nusantara kan udah ada pada zaman Pithecanthropus erectus. Iya, betul. Ya, ditemukanlah fosil Homo sapiens pertama di Sangiran. Trinil. Ya, betul. Itu tahun 1955 kita mengadakan pemilu. Pemilu pertama. Nah, jangan salah, PKI nomor 3 pemenang terbanyak. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu. Jadi PKI itu pada waktu itu biasa aja orang PKI. Lu PKI ya? Iya, emang kenapa? Nah, benar. Udah, Orang masang bendera PKI di rumah-rumah santai aja iya. gitu. Kalau sekarang kayak lu Golkar ya? Iya. Anjir lu enggak ya? Enggak, Gitu. enggak. Kayak gitu ya. Iya, Oh, PKI dibentuk kayak gitu. Gua PKI kenapa lu? Gitu kan. Nah, pemenang kedua adalah Partai Pak Karno sendiri. PNI dan kedua siapa? Masyumi. Itulah partai gabungan partai Islam. Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Itu akhirnya dilarang sama Pak Soekarno. Betul. Tahun 55 kita mau dalam pemilu. Pemilu itu bukan untuk memilih presiden, tapi untuk bikin undang-undang dasar dan ada badan konstituante. Barang satu. Kayak DPR gitu ya. Jadi Indonesia pada waktu itu kan ada presiden dan ada perdana menteri. Ya, jadi pada waktu itu Indonesia masuk ke Republik Indonesia Serikat. Iya. Nah, tahun 55 itu dipilihlah parlemen, ya, DPR untuk merumuskan konstitusi, ya, dan nggak ketemu deadlock. Juga waktu itu juga
Karena banyak faksi-faksi. Ya, mungkin banyak jadi- faksi dan pintar-pintar semua orangnya. Pintar gitu. semua. Nggak ketemu lah. Sebenarnya jalan keluar. akhirnya puncaknya DPR itu Badan Konstitusi dibubarkan oleh Soekarno. Karena Bung Karno galau mungkin. Galau. Kok pintar-pintar semua nih orang. Udah bubarin aja. Bubarin aja dah. Juga waktu itu kan dia buat ngasih nota APBN. Ini tolong nih, ini anggaran negara kita sekian nih. Dibaca sama Badan Konstitusi tuh, besar banget. Udah bikin Senayan, bikin mall, pokoknya yang sifatnya mercusuar. Betul. Kan ya pada waktu itu Bung Karno adalah tokoh dunia ya, tokoh Dunia, bangsa. pemimpin Asia Afrika. Asia kok. Afrika. Jadi pada saat itu ada Uni Soviet, ada Kekuatan Amerika. blok. Iya. Nah, pada waktu itu kan saling cari pengaruh. Betul. Kita doang bos yang berani. Siapa lu? Gua gak ngikut lu gua. Gua punya blok sendiri. Ya pada ikut gua. Pada ngikut. Lu negara-negara Asia Afrika. Makanya ada konferensi pertama Asia Afrika di mana tuh bos? Di Bandung. Di Bandung bos. Di jalan apa? Jalan Asia Afrika. Afrika bos. Iya, Jalan Asia Afrika. Ya, dekat- Pokoknya situ lah. Dago, deket Dago. Dekat dermaga lah. Dermaga, ya benar. Iya, dermaga ya. Dago, Dermaga mah barang senang siang. Baru siang. Bogor. Iya, Dago. Iyalah pokoknya tempat Iya. kuliner lah ya yang tahu. Jadi di situ ceritanya ya. Itu Bung Karno memimpin. membahana itu Bro. Blok-blok. Semua. Jadi kalau ada meeting-meeting di PBB kalau orang Indonesia, dari mana kamu? Where do you come from? Indonesia. Soekarno. Tahu Indonesia? Soekarno gitu. Bahkan Presiden Iran yang almarhum kemarin itu sangat mengagumi pemikiran-pemikiran Soekarno. Ya memang beliau adalah founding father kita yang fenomenal ya. Iya. Nah, tapi di dalam negeri banyak friksinya, banyak politik-politik yang membuat dia juga nggak bisa berpikirnya kalau begini. Semua orang pinter-pinter semua nih, saya nggak bisa bergerak nih, nggak bisa apa-apa nih. Ya bayangin aja sih memang pada waktu itu inflasi sampai 600% bos. Ya orang pada ngantri. Inflasi ekonomi pada waktu itu. Susah. Kalau sekarang kan inflasi pengamat kalau kata Mbak. Inflasi pengamat. Gitu pengamat tuh bukan? Kita pengemut aja. Jadi Udah inflasi nih masalahnya nih. iya, pada waktu itu pokoknya Pak Soekarno dalam kondisi bayi baru lahir, berarti negara mau bergerak tapi banyak hambatannya. Betul, banyak hambatannya. Oleh juga ada pemberontakan ya di ITI. Iya. Kartosuwiryo ya. Nah itu sahabat Soekarno itu Kartosuwiryo, teman sekamar. Dan akhirnya diteken tuh eksekusi matinya sahabatnya sendiri sambil nangis. Karena pada waktu itu kan subversif nggak boleh. Nggak boleh, betul. Jadi ingin mendirikan negara Islam, ya kan. Nah, Soekarno akhirnya membubarkan DPR dengan dekret presiden. 5 Juli 1959, saya ingat banget itu. Bentar ya, ini. Saya dulu pelajaran sejarah saya suka. Terus pelajaran bahasa saya suka karena kan ngarang. Jadi setiap apa pelajaran saya ngarang terus jawabannya. Bener. Nah, jadi setelah dibubarkan itu DPR, kemudian dibentuk lagi DPR GR. DPR GR. Gotong royong. Oh, keren DPR GR gede rasa. Itu kalau sekarang. Udah GR aja jadi anggota dewan kan, pasti GR. perlente namanya anggota dewan. Itu gotong royong ya. DPR GR. Jadi itu bentukan Soekarno, di mana akhirnya karena itu diangkat oleh presiden, ya anggotanya ya manut-manut aja dong. Oh Kan, iya benar-benar. Pak Tata, lu jadi anggota DPR? Siap bos. Dapat Iya, apa? Fasilitas, dapat mobil, dapat rumah, dapat gaji, kan apa gak enak? Waktu itu kayak seangkatannya Sohoki diangkat jadi anggota DPR GR juga kan, pos batubara dan seterusnya. Ya. Itu kan ibaratnya lagi kenal doang ya. Jadi besok lu jadi anggota DPR. Iya, Nah, bener, gitu. bener. Wah, bener ya. Wah, Kabinet sampai 100 menteri. oh kalau ya nggak gitu-gitu. Nah, akhirnya timbul apa? Budaya apa? ABS. Asal Bapak Soekarno. Bukan. Bapak Soekarno. Asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Ente senang nggak? Dia senang lah. Dikasih gaji. Ente bapak dong. Jadi ABS, asal Bapak senang itu timbul lah budaya baru di Yes Indonesia. man, yes man. Yes man. Budaya yes man. Nah, tapi sahabat-sahabat Soekarno pada menyingkir. Loh, kok bisa gitu? Sahabat-sahabat intelektualnya dia, Sultan Syahrir, Perdana Menterinya di penjara, meninggal di penjara. Muhammad Rum, ya ada beberapa sahabat dia kayak Sultan Syahrir di penjara, Muhammad Rum, Mukhtar Lubis, Bahkan Hamka juga di penjara. Kan? Hamka di penjara. Jadi teman-teman sohib dia dalam beradu argumen, beradu pikiran itu akhirnya disingkirkan. Tapi sebenarnya paling awal tuh Muhammad Hatta, dia mundur dari Pak Presiden, gak tahan. Iya, duit Nggak tunggal tahan. itu akhirnya terpecah pada waktu itu ya. Muhammad Hatta mundur karena nggak tahan dengan konsep-konsep Soekarno yang begitu besar. Nah, sebenarnya
Muhammad Hatta Jadi itu. nggak sejalan gara-gara apa, Bu? Ya, Kalau boleh tahu Soekarno fiksinya itu tuh memuncak. Soekarno punya visi dunia, sedangkan Muhammad Hatta itu lebih ke bumi, down to earth. Banyak rakyat masih kelaparan, masih banyak orang buta huruf, masih banyak molimo. Molimo tau gak molimo? Molimo, maunya pertama mau main perempuan, main, gitu aneh juga lupa. Molimo. ya kan, main perempuan, Kalau adat, iya judol ya kan, benar. kayak gitu-gitu. Dulu mah udah banyak itu udah molimo. Nah, main maling. Muhammad Hatta itu lebih prioritas bagaimana ekonomi di benahin dulu ekonomi. Jadi memang Indonesia kan negara yang sangat kaya ya. Soekarno nahan harta kekayaan Indonesia. Sebenarnya itulah yang perlu dicontoh ya. Soekarno itu masih sangat kuat anti neokolimnya, Anti neokolonialisme dan imperialisme. Makanya setiap negara yang mau masuk, itu kamu tuh kaya minyak loh, ogah gitu. Kamu tuh banyak emas loh, banyak perak loh, ogah nggak mau. Proteksi gitu. lah, Proteksi. Biarin semuanya di dalam bumi sampai anak cucu kita yang bisa mengeluarkannya sendiri. Itulah Soekarno ya. Itu sebenarnya pemikiran Hatta. Tapi Hatta ya dia lebih realistis. Ekonomi gimana nih? Apa guru ekonomi nih kita nih? Koperasi. Pak yang punya sapi berapa? Yang di sana punya sapi, di sana punya sapi. Bikin koperasi. Iya. Susunya dikumpulin, dijual. Jadi kita bisa atur harga sendiri. Itu koperasi kan begitu. Ya, yang punya kebun cengkeh, bikin koperasi. Tapi Hatta terbuka sama apa investasi dari luar gitu. Hatta sama Mas Soekarno sebenarnya. Sama juga. Dia memproteksi. Kenapa? Sebenarnya kita bisa hidup tuh tanpa bongkar-bongkar tanah kok. Indonesia itu kan sebenarnya kalau dimobilisasi rakyatnya cerdas-cerdas. Apa buktinya Indonesia cerdas? Bos, Borobudur. Itu pakai apa, Bos? Betul ya. Borobudur, Bos. Nggak pakai akuntan, nggak pakai arsitek. Jadi Borobudur. Indonesia cerdas-cerdas. Ngapain kita gali-gali? Rusak alam, habis hutan. Iya. Ya gitu-gitu ya. Nah itu sama sebenarnya mereka. Tapi Muhammad Hatta adalah seorang administrasi yang handal. Itu yang sebenarnya Pak Hatta itu lebih kepada detailman ya. Nggak mau APBN jeblok gara-gara untuk infrastruktur yang nggak jelas gitu lah ya. Suar, Bos. Benar. Kalau infrastruktur mana mending ya. Iya kan? Masih mending lah ada jalan. Ada jalan, tapi ini bikin apa ya? Bikin lapangan stadion. Karena ada Ganevo waktu itu. Ada Ganevo. Seluruh negara-negara non-blok kan bikin olimpiade gitu, tandingan. Betul. Pada saat rakyat susah Betul. ekonominya, inflasi 600%.